seorang anak pada tabiinya itu mereka adalah peniru ulung, Peniru terbaik ya Kak ya. peniru terbaik ya. Orang tua ngomong apa, mereka pasti akan mendengar dan mereka lakukan. Apalagi ini konsumsi setiap hari nih. Iya, Mereka terdampak setiap hari dari apa yang mereka tonton dan yang mereka saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah semua, kembali lagi di segmen Kabar Ranah Minang. Alhamdulillah, hari ini kita ditemani oleh seorang praktisi pendidikan yang dekat dengan dunia pendidikan dan anak-anak. Selain itu, beliau juga merupakan ketua gengnya nih, gitu kan, ataupun pembina salah satu komunitas di Kota Padang, yaitu Remaja Cinta Islam, atau yang lebih kita kenal, aduh, belepotan nggak tuh, dengan Recis. Apa kabar Kak Resti? Apa kabar? Alhamdulillah. Nah, Oke. hari ini nih Kak, kita mau ngobrol-ngobrol ya, panjang lebar kali tinggi, udah jadi volume ya kan ya. Tentang hal yang lagi viral nih Kak, yang lagi hangat-hangat, yang lagi panas-panasnya, yang nggak tahu nih Kak, kita mau merespon miris kah, sedih kah, marah kah, tapi hal ini kayaknya nggak ada henti-hentinya terjadi. Nah, mungkin Kakak sebagai seorang praktisi pendidikan yang lebih dekat dengan dunia pendidikan lebih merasakan, lebih terasa banget nih, oh ya, hal ini memang jadi permasalahan ya. Nggak jauh-jauh lagi ya, yaitu bullying ya, atau perundungan. Nah, kalau kita lihat nih Kak ya, beberapa waktu yang lalu beredar video yang mempertontonkan bahwasanya ada remaja ya yang memang melakukan perundungan kepada temannya dengan ditendang lah, dipukul, bahkan sampai ya kepalanya juga yang merupakan salah satu seharusnya ini yang tidak boleh ya, tidak boleh dipukul gitu, yang harus dilindungi. Udah seperti film action ya Kak ya, ada aksi smackdown juga gitu ya. Udah, dan juga anak ini juga diketahui bahwasannya dia juga aktif dalam persilatan. Nah, ini mirisnya memang berpotensi ataupun berprestasi dalam hal ini, tetapi malahnya dipraktekin ke temannya. Nah, ini kan bikin kita miris nih Kak. Nah, jadi pertanyaan nih Kak ya, sebenarnya hal ini kan bikin kita bertanya-tanya juga, apa sih yang sebetulnya membuat hal ini itu terjadi dan malah semakin marak Kak, marak terjadi, semakin menggurita, menggila juga gitu ya. Dan bisa dikatakan ini udah menjadi sebuah tren di anak-anak ataupun remaja Kak. Terkait dengan bullying atau perundungan, sebenarnya kalau kita bicara ini nggak bisa dianggap hal yang biasa sebenarnya, gitu ya. Memang harus langsung diputus mata rantainya. Kenapa? Karena kalau ini dibiarin, nanti kasusnya malah kayak kasus LGBT nih. Udah kayak biasa aja gitu loh. Lihat laki-laki menyerupai perempuan, lihat perempuan menyerupai laki-laki gitu ya, atau lihat laki-laki pacaran dengan laki-laki gandengan tangan, itu udah kayak biasa aja. Padahal kan dulu zaman-zaman dahulu kala itu kayaknya sangat dibenci yang kayak gitu. Nah, takutnya nanti kasus bullying malah kayak gini gitu ya. Kayak udah terbiasa gitu. Takutnya ini jadi lumrahisasi ya kan? Nah, itu dia. Udah kayak nanti ada kabar bullying lagi, terus masyarakat mendengar, Udah biasa. oh kasus bullying, ya udahlah gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara tentang perundungan atau bullying gitu ya, itu terjadi itu karena banyak penyebab, banyak faktor. Nah, terutama pada faktor si pelaku. Nah, faktor pertama yang sangat berpengaruh itu sosial media. Itu tidak bisa dipungkiri. Digital ya kan? Nah, gitu. Gadget itu sudah sangat dekat dengan anak atau peserta didik atau siswa. Nah, ini terjadi kenapa gitu ya. Nah, ingat gak sih zaman COVID-19? Ingat banget. Pembelajaran jarak jauh, siswa di rumah, guru di rumah, atau guru di sekolah, siswa di rumah belajar pakai gadget. Iya. Nah, kalau nggak pegang gadget berarti tidak belajar. Walhasil apa? Siswa harus punya gadget dan harus memakai gadget. Sebelum itu, gadget itu terkontrol dengan baik. Orang tua tidak memberikan gadget kepada anak secara bebas, dan di sekolah pun gadget terkadang tidak boleh dibawa ke sekolah. Benar. Nah, zaman kita sekolah ya, dulu kayak gitu kan. Takutnya dirazia sama guru. Nah, tapi setelah COVID kan tidak bisa seperti itu. Pembelajaran terjadi jarak jauh. Nah, tapi setelah pembelajaran jarak jauh itu selesai, pembelajaran kembali normal di sekolah, gadget ini sudah menjadi milik pribadi. Sudah begitu lekat dengan anak, sudah begitu lekat dengan sosial media. Tidak hanya lagi anak SMA atau
tingkat itu saja yang memegang. Bahkan ke anak SD pun terkadang sudah punya HP sendiri. Iya, bahkan bukan anak SD aja, Kak. Balita, TK udah punya gadget sendiri. Ini nak mau makan nih, nggak mau mak, yaudah taruh HP, baru mau makan. Iya. Nah, kebiasaan seperti itu. Nah, di sosial media yang terlihat itu banyak. Nah, belum lagi kita bahas dulu, mungkin sebelum kita bahas sosial, kita bahas games. Di HP nih, di gadget itu. Setiap anak pasti punya, Kak. Nah, game sekarang itu udah beda banget sama game zaman kita kecil, Dek. Beda banget. Kalau dulu HP Tina Tinut tuh, yang ular, nabrak, mati, selesai. Ya, gigit ekornya sendiri mati gitu ya. Iya, cuman main, dan itu bahagianya udah sampai situ aja gitu ya. Skor saya lebih tinggi daripada skor kakak saya. Iya. Kenapa kakak saya? Karena HP-nya 1/2. Udah menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya. Nah, kalau sekarang gamesnya itu lebih kepada kekerasan gitu ya. Banyak games yang kalau mau menang harus mematikan lawan dulu. Iya. Harus memastikan bahwa lawan ini sudah mati gitu ya. Dan itu kadang ilustrasi visualnya itu benar-benar sampai berdarah-darah di dalam games itu. Memang orang gitu ya, emang orang tembak-tembakan atau misalnya ada mengeluarkan apa gitu terus kena lawannya, berdarah lawannya sampai mati. Nah, dan itu akhirnya memberikan dampak kan kepada si pengguna atau si pemain gamenya tadi. Berarti ketika saya ingin menang, berarti saya harus memastikan yang lain kalah. Cuma standar kalahnya di sini adalah mati, menyakiti. Sangat memvisualisasikan, menggambarkan kekerasan. Kalau Benar. kamu mau menang ya udah matiin lawannya gitu ya. Ya, sakiti lawannya. Dan itu games itu bukan 1-2 tapi rata-rata games hari ini Benar demikian ya, Kak banget, ya. benar banget. Ya, kamu kalau mau jadi jagoan harus menyakiti orang. Itu akan termaktub di kepalanya pemahaman seperti itu. Pola pikirnya akan berubah seperti itu. Gara-gara games. Belum lagi di sosial media banyak tontonan-tontonan yang bukan istilahnya konsumsi mereka. Ya. Dan lagi-lagi banyak hal. Contoh mereka tinggal buka YouTube lah, atau TikTok lah, atau Instagram lah. Mereka dapat video-video yang tidak harus di TV, nonton kartun-kartun yang mungkin mengajarkan kekerasan gitu loh. Karena algoritma media sosial sendiri nggak terdeteksi ya, Kak. Nggak bisa kita prediksikan yang keluar itu apa. Jadi kalau menarik nih sih, Kak. Kalau orang dewasa itu kalau diminta memfilter ya, filterisasi secara pribadi. Tapi Benar, kalau benar. anak-anak gimana mau filter gitu ya? Iya. Mau cari apa yang keluar di TikTok, ya udah itu yang mereka konsumsi. Nah, itu dia gitu loh. Dan kartun ini orang dewasa kan mungkin melihat oh itu sekedar kartun gitu ya. Padahal di kartun itu sendiri udah jatuh, gepeng, ketimpa pintu, ketabrak pohon, udah kelindas mobil, masih hidup. Masih hidup ya. Dan itu kan kekerasan sebenarnya yang seperti itu. Nah, itu secara tidak langsung seorang anak pada tabiinya itu mereka adalah peniru ulung. Peniru terbaik ya, Kak ya. Peniru terbaik ya. Orang tua ngomong apa, mereka pasti akan mendengar dan mereka lakukan. Apalagi ini konsumsi setiap hari nih. Mereka terdampak setiap hari dari apa yang mereka tonton dan yang mereka saksikan. Nah, otomatis akan terjadi di pemikiran mereka bahwa kekerasan adalah hal yang biasa. Ketika kamu ingin jadi jagoan, ketika kamu ingin mendapat tempat, ketika kamu ingin merasa diakui dan dihargai, maka lakukanlah hal ini. Karena ini juga merupakan sebuah proses pencarian jati diri bagi si anak ya, Kak. Benar. Ya? Oh, berarti ketika aku ingin diakui, aku pengen eksis dan dianggap oleh masyarakat, ya udah. Berarti memang memperlihatkan atau apa ya, heroisasi ya. Nah, ada sebuah kebanggaan kalau aku melakukan ini kepada yang lebih lemah, aku dianggap sebagai orang yang hebat. Nah, diadaptasilah ya apa-apa hal-hal yang dilihat dari media sosial tadi yang Kak bilang tadi. Benar. Nah, selanjutnya, selain sosial media ya, ada hal lain yang juga terpengaruh loh, mempengaruhi. Apa itu, Kak? Bisa jadi mereka melihat kekerasan secara langsung. Oke, nggak cukup dengan hal yang dilihat dari gadget mereka, tetapi juga dari lingkungan kehidupan juga ada gitu ya? Bisa. Mungkin kita tidak menafikan, mungkin bisa jadi terjadi KDRT di rumah. Mereka melihat bagaimana kekerasan yang terjadi di depan mata mereka sendiri. Atau mereka adalah korban kekerasan di dalam rumah mereka sendiri. Gitu loh. Dan ketika mereka merasa terusik,
otomatis mereka akan memahami bahwa saya membela diri seperti ini. Atau ketika mereka tidak bisa, misalnya mereka menjadi korban kekerasan di rumah, mereka tidak bisa membalas, mereka tidak mampu melakukan hal lain. Nah, di luar mereka jadi pelaku, mereka mencoba apa yang diterima mereka lakukan kepada orang lain. Dari korban menjadi pelaku. Nah, itu Ini dia. deket banget dengan film Joker ya Kak ya. Oh iya, Orang baik yang tersakiti, terzalimi, akhirnya ya jadi pelaku. nah itu dia Jadi bahayanya. bukan hanya film ya Kak ya, tapi memang juga terjadi dalam kehidupan nyata. Bisa jadi, iya, bisa pengaruh seperti itu gitu loh. Belum lagi ya di masyarakat gitu ya, tidak ada kontrol di tengah masyarakat. Nah, banyak sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Saling tumpang tindih ya Kak ya, satu Benar. sama lain multi dimensi. Jadi nggak Iya. bisa disalahkan pada satu akar permasalahan aja, tetapi memang sudah saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi karena nih Kakak kan ini ya, Kak Resti ini guru ya Kak ya, di salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Kota Padang ya Kak ya. Benar-benar. Nah, kira-kira nih Kak, banyak banget nggak sih menyaksikan kasus-kasus bullying di sekolah Kak? Sebenarnya kan kalau bullying ini banyak ya, ada verbal, ada fisik, segala macam gitu ya. Kalau menyaksikan tentu ada ya, tapi mungkin yang separah itu semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi. Semoga yang seperti yang di viral ini gitu ya, terjadi hal-hal yang sampai menyakiti, yang ngeri lah. Kita sendiri menyaksikan video bully yang viral itu, kita sendiri kesal gitu ya. Kesal ya Kak, marah gitu ya. Cuman kan pencegahan tentu ada gitu ya. Nah, bullying ini kan kadang berasal dari yang itu tadi, karena misalnya bullying verbal nih, menormalkan bahasa-bahasa kasar, dibiarin aja, itu nanti efeknya akan bertambah itu gitu loh. Nah, cuman kan begini, kalau di lingkungan sekolah itu gitu ya, perlu adanya kerjasama antara guru dengan siswa. Guru dengan orang tua siswa. Guru dengan wali murid ya. Nah, guru dengan wali murid gitu ya. Karena sebenarnya kan pendidikan dasar, awal pondasi anak itu tidak hanya di sekolah, tapi seorang ibu di rumah. Dari rumah dibentuk di keluarga ya Kak ya. Jadi kan anak tidak diserahkan, nih ibu anak saya, terserah guru mau ngapain anak saya. Kalau anak saya sukses berarti ya karena guru. Tidak ada ibaratnya orang tua lepas tangannya semuanya. Nah, seharusnya kan tidak seperti itu. Seharusnya kan adanya kolaborasi antara si pendidik di sekolah dengan orang tua atau wali murid. Jadi guru ini tugasnya mungkin memoles yang sudah dibentuk oleh orang tua di rumah gitu ya Kak? Nah, gitu. Cuman gitu ya, kendalanya di sini. Nah, ini jadi masalah ternyata gitu. Ada problem di sini gitu ya. Misal gini nih, ya, ini bukan hanya di Sumatera Barat aja nih, ini pendidikan secara global kita bahas gitu ya, khususnya di negara kita gitu. Nah, misal andai kan ada kasus bully antar siswa. Nah, tentu sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik yang ketika dia datang ke sekolah, dia tidak hanya bertugas sebagai mengajar atau menyelesaikan administrasi yang banyak banget itu gitu ya. Yang aku ulang yang banyak banget itu. Emang boleh seberat itu? Emang boleh sebanyak itu? Kurangin dong gitu ya. Tolong kode ya. Oke, lanjut. Ini beda konsep ini ya. Curhat nggak masalah. Curhat dong, Put. Boleh Kak. Nah, jadi guru tuh kan tidak hanya bertugas mengajar dan mengelola administrasi saja, tapi kan sebenarnya guru itu membangun karakter peserta didik yang sudah diamanahkan orang tua di rumah ke guru, meskipun bukan tanggung jawab guru sepenuhnya gitu ya, tapi juga tanggung jawab orang tua. Cuman misal ada nih ditemukan kasus perundungan atau kasus bullying gitu ya, atau ada ditemukan siswa yang mengganggu atau melanggar peraturan. Nah, guru ingin memberikan punishment yang mendidik ke siswa supaya siswa ini tidak lagi melakukan hal yang sama dan dia menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini adalah hal yang salah. Semua guru pasti ingin seperti itu. Ingin memberitahu kepada anaknya, "Nak, ini kamu salah.
ibu hukum, bapak hukum, harapannya setelah ini kamu nggak gitu lagi. Ya berharapnya ada efek jerah bagi si Benar anak. banget. Berharapnya ada perubahan. Tapi sekarang itu agak susah melangkah ini, Put. Nah, ada masalah baru lagi nih Kak, berarti ya. Nah, kita itu para pendidik sekarang itu ibarat di dalam dalam ruang kecil gitu ya, nggak sebebas dulu gitu. Nanti kalau dihukum, janganlah hukuman fisik misalnya. Oke lah, hukuman fisik tidak dibolehkan, oke gitu ya, meskipun di dalam Islam tidak sholat boleh dipukul, Iya. gitu ya. Bukan berarti kita menormalkan kekerasan ya Kak Iya, ya, tapi dalam artian pendisiplinan. pendisiplinan. Kan misalnya dalam Islam kan yang tidak sholat, anak kita, anak yang misalnya anak kandung kita tidak sholat, boleh kita berikan hukuman fisik. Iya, dengan ketentuan-ketentuan yang Iya, pasti ada. jadi oke lah ini. Tapi ketika misalnya dinasehati gitu loh, takutnya nanti pelaporannya berbeda ke rumah, gurunya malah dilaporin. Iya, bertambah bumbu-bumbu gitu ya. Bumbu-bumbu cintanya itu loh. Kalau cinta nggak masalah, ini bumbu-bumbu kebencian. Iya. Ya. Kayak contoh ya, boleh curhat? Boleh Kak. Itu- Apa ini kasus pribadi? Oh bukan, Oh bukan. rekan sejawat. Oh, rekan sejawat. Iya. Boleh Kak. Ada kasus kan yang sempat viral kemarin, ada seorang guru meminta anaknya untuk sholat, Baik, Kak. Dilaporin dan dapat denda 50 juta. itu uang Kak. Oh, iya sih, kapannya nggak boleh campur sama daun sih. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini sebuah anekdot ya kayak sebuah hal yang cukup apa ya, bilang lucu, kita marah, ini aneh, ini apa sebenarnya? Ini kan tugas seorang guru untuk mendidik, kita kan mendidik anak. Muslim kan Kak? Anaknya Muslim yang disuruh sholat itu Muslim. Muslim. Disuruh sholat sama guru tapi dilaporin sama Sama wali muridnya, akhirnya si bapak tadi didenda 50 juta. Oh, yang kemarin juga sempat demo ya Kak ya, semua guru-guru rekan iya. sejawat guru gitu Iya. ya. Merasa gitu ya, ini ada yang salah seperti dalam pendidikan sendiri juga udah ada kesalahan berarti ya Kak ya. Iya, jadi belum lagi yang guru dibacok oleh wali murid, Yang diketapel sama diketapel sama bapaknya. Iya. Aduh, ya ampun. Jadi kayak ini kami mau, maksudnya maaf ya, ini kan mau bilang nih sama wali murid yang seperti itu, bapak ibu mau anaknya dididik di sekolah atau enggak nih gitu loh. Kalau enggak ya udah nih beres di rumah. Silakan, silahkan bapak, kami pun enggak apa-apa gitu. Tapi ketika bapak mempercayakan anak bapak ke kami, ke para guru di sekolah, ya inilah tanggung jawab kami. Tolong gitu. kerjasamanya gitu. Tolong kerjasamanya gitu loh. Jadi kayak kembali tadi ke kasus bullying itu, ingin kami menindak, ingin para guru itu mencegah, tapi mereka tentu hanya melakukan sebatas yang bisa mereka lakukan, sebatas yang ibaratnya mereka ingin mereka memberikan treatment optimal, tapi sebatas yang mereka bisa, karena mereka dihantui dengan nanti dilaporin gimana, nanti ke gini gimana gitu loh. Terkadang misalnya contoh ya, gurunya hanya, nah ini kan belai sayang ya, Iya. nah besok jangan ini, nah si anak nih baperan nih, Iya. bilang mamanya, mak tadi aku dipukul. Nah bahayanya ada kasus seperti itu nanti gitu loh. Jadinya ada apa ya, takutnya juga ada regulasi yang menjerat guru ya Kak ya, pasal karet juga. Nah itu dia, jadi memang tidak selesai hanya di sekolah saja sebenarnya bullying. Memang harus ada kolaborasi antara guru, wali murid, ya, dan pihak-pihak terkait tentunya. Negara juga pastinya juga punya peran ya Kak ya. Pasti. Oke. Menarik juga nih Kak ya, menyoroti salah satu apa ya, salah satu omongan ya, omongan nggak nih, salah satu himbauan dari Bapak Gubernur kita, Bapak Gubernur Sumatera Barat ya Bu ya. Beliau mengatakan bahwa akar permasalahan dari perundungan ini Kak, salah satunya adalah karena si murid ini atau si anak ini tidak Pancasilais. Ya, ada si murid ini tidak menghargai yang lain, tidak menghormati yang lain, dan juga minimnya toleransi. Nah, beliau mengatakan bahwasanya ya kita harus nih gitu kan menanamkan kembali yang namanya nilai-nilai Pancasila, mengamalkan yang lebih pentingnya nilai-nilai Pancasila. Nah, kira-kira Kak benar nggak sih bahwasanya ini merupakan akar permasalahan dari problem perundungan ini? Nah, sebenarnya ya kalau kita baca kurikulum, perbaikan kurikulum setiap hari itu, setiap waktu itu sebenarnya sangat indah sebenarnya.
Setiap pergantian selalu berganti ya, Iya, Kak, ya? selalu. Sekarang kan lagi penerapannya kurikulum merdeka ini. Iya. Sebenarnya kalau dibaca ya, dilihat gitu ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dan itu masuk sebenarnya kan di dalam Pancasila ada itu kan, Ya, itu yang bagaimana pertama gitu, ya Kak. pertama dan utama gitu Iya. sebenarnya kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Cuman gitu ya, apakah ini hanya tidak hanya sekedar teoritis? Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ. Apakah hanya tidak sekedar ini nilai yang ditanamkan ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Pancasila berdasarkan Pancasila gitu ya. Karena kita kembali kepada Pancasila tadi, misalnya di dalam kurikulum disebutkan seperti itu. Tapi kalau apakah tidak hanya sekedar tertulis gitu loh. Ditakutkannya begitu ya, Kak, ya? Nah, itu dia. Tidak ada praktek secara langsung. Nah, kalau memang kita bicara tentang bagaimana mengarahkan peserta didik untuk dia menyadari bahwa dia adalah hamba yang beriman, maka berikan dia pendidikan yang benar-benar pendidikan yang akan menanamkan keimanannya. Harusnya seperti itu gitu loh. Ya. Dia seorang muslim, berarti tolong tanamkan kepada dia akidah Islam itu. Gitu. Bukan hanya sekedar teoritis saja, gitu ya. Bukan hanya sekedar yang tertulis saja, gitu. Bukan hanya sekedar ibaratnya maaf ngomong nih, hanya sebatas slogan saja. Itu yang kita takutkan ya. Nah, hanya sebatas slogan saja, tidak ada unsur yang benar-benarnya. Sebenarnya jauh sebelum adanya kurikulum merdeka, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Ada undang-undang, ada Pancasila, jauh sebelum itu ya. Islam itu sendiri sudah menanamkan seperti itu. Tahu Luqman Hakim tidak? Yang bahkan di dalam Al-Quran disebutkan. Iya. Kisah dalam Al-Quran ya. Iya, pendidikan yang diajarkan oleh Luqman Hakim. Apa yang diajarkan Luqman Hakim pertama kali? Takut kepada Allah. Akidah ya, kan? Akidah. Jadi Al-Quran yang sudah turun beratus tahun yang lalu, sebelum ini semua sudah mengajarkan sebenarnya. Pokoknya itu sebenarnya sudah diajarkan lebih dari itu. Tinggal diambil nih gitu ya. Tinggal nih gitu loh. Tinggal kerjain gitu ya. Nah, dan ini loh, standar hidup manusia itu kan sebenarnya di tauhid ya. Ketakutan dia kepada Allah. Itu yang harusnya diajarkan kepada anak gitu loh. Dia taat kepada orang tuanya, bukan hanya sebatas itu orang tua saya yang kasih jajan, tidak. Tapi itu orang tua saya patuhi karena Allah mengajarkan. Mau orang tuanya maaf ya, seburuk apapun orang tuanya, dia tidak akan menjadikan itu standar. Yang jelas, seburuk apapun orang tua saya, mau orang tua saya melakukan KDRT ke saya, mau orang tua saya itu melakukan KDRT di rumah, saya tetap harus taat selama Allah menyuruh saya taat. Dan berarti ketaatannya hanya sebatas yang diperintahkan Allah saja, gitu loh. Nah, ketakutan itu yang tidak ada pada anak sekarang. Jadi ditanamkan ya, kayak. Nah, ajaran tauhid yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, yang diperjuangkan oleh Rasulullah dari berdarah-darah Rasulullah memperjuangkan tauhid itu yang tidak diajarkan. Tidak ditemukan secara sempurna. Nah, itu loh. Ketakutan bahwa ketika mereka menyakiti orang lain, Allah lihat gitu. Allah mengawasi gitu. Allah mengawasi. Ini kamu nyakitin orang, nanti di akhirat akan ada. Kamu dari mana, untuk apa, dan mau kemana? Tolong kamu pahami gitu loh. Kepada pelaku-pelaku perundungan ini. Kamu melakukan ini, kamu dosa. Kamu harusnya takut sama Allah gitu loh. Itu yang tidak ada. Nah, sebenarnya bukan tidak ada 0-0 ya. Bukan tidak ada 0-0 gitu ya. Bukan gelas kosong, tidak. Tapi ibaratnya seperti ini. Sebenarnya kan orang tua sekarang itu luar biasa ya. Sudah menyerahkan anak-anaknya kepada pendidikan agama itu lebih optimal. Sudah banyak sekolah-sekolah Islam. Sudah banyak tahfiz-tahfiz Quran gitu ya. Cuman ada ketakutan. Ketakutan lagi, Kak? Ada ketakutan. Hidup ini penuh ketakutan ternyata. Kenapa itu? Ya. Ketakutan nanti anak ini dicap radikal nih kalau terlalu taat. Artinya memang nggak cukup ya, Kak, ya, dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila saja, dan juga ada peran strategis
agama, yang Mm-mm. spiritual, menanamkan ruhiyah dan akidah tauhid kepada peserta didik. Nah, juga menarik nih Kak yang terakhir, ada ketakutan baru nih gitu orang tua bahwa kalau takutnya anak ini semakin taat, semakin dekat dengan Islam akan di-framing negatif yaitu radikalisme atau Mhm. radikal. Nah, ini maksudnya gimana nih Kak? Nah, sebenarnya gini ya, mungkin kalau kita di Sumatera Barat, kita tidak begitu terasa. Karena kita masih kental dengan ada bahasa ini syarat bahasa kitabullah. Meskipun memang ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu, kayak rumah tahfiz ini ngapain gitu loh kan. Tapi mungkin tidak semengerikan itu. Nah, Nggak semengerikan di luar gitu ya, iya. securiga di luar. Tapi kalau kita lihat isu-isu yang terjadi secara global, maksudnya yang ada di masyarakat kita secara umum gitu ya, itu memang ada gitu loh. Ketakutan anak dimasukkan ke pesantren nanti nggak apa-apa nih gitu loh. Apakah nanti diajarin ini nanti dikira anak kita radikal segala macam. Nanti sesat gitu ya, Ya nanti dicuci sesat. otaknya. Yang bahayanya itu apa coba? Apakah ini akan dididik menjadi teroris nih? Nah, aduh, Islam tidak mengajarkan teroris, bestie gitu loh. Tolonglah gitu ya. Iya, tidak pernah Islam mengajarkan terorisme. Tapi ketika anak diajarkan, misalnya dimasukkan ke pesantren atau misalnya anak ini nanti ikut kajian-kajian Islam supaya syuur Islam dan akidah tauhidnya pondasinya itu kuat gitu ya, atau misalnya nanti anak ini dimasukkan ke sekolah yang Islami gitu loh. Ada ketakutan seperti itu. Orang tua takut anaknya nanti dijudgment seperti itu. Padahal sebenarnya nggak ada ya Kak ya? Nggak ada. Gitu. Hanya framing saja. Hanya framing. Ibaratnya hanya fitnah-fitnah busuk yang beredar di luar sana. Gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu solusi ya Kak ya, agar memang permasalahan kayak perundungan itu bisa selesai dengan Islam. Iya, Tetapi benar. ya tantangan baru lagi bagi dunia pendidikan, apalagi pendidikan yang kental dengan vibes Islaminya, mungkin kayak sekolah Islam terpadu, pesantren, malah dicap negatif sama masyarakat. Nah, ini harusnya mungkin negara dan pemerintah juga lebih bijak ya Kak ya, dan juga memberitahu kepada masyarakat bahwasanya ya tidak demikian yang seperti framing yang tersebar di luar sana. Nah, tadi juga Putih tangkap ya Kak bahwasanya ada peran strategis pentingnya agama. Nah, ini Putih juga pengen nanya Kak, apa sih peran agama di sini? Apakah ada pengaruh ya atau sepenting apa peran agama untuk menyelesaikan problematika seperti pembulian ini, Kak? Jadi, kalau kita bicara agama gitu ya, tidak hanya sebatas sholat, puasa, taat, masuk surga, enggak. Tapi sistem gitu. Tatanan yang sempurna. Apa sih yang nggak diajarkan di dalam Al-Quran? Kita selalu mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup yang sempurna. Nah, sedangkan semuanya di dalam Al-Quran itu ada, ya, semuanya lengkap, paket lengkap. Cuman kita itu mungkin belum menerapkan seutuhnya apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Oke, berarti ini poinnya ya Kak ya? Iya. Ada aturannya, tetapi yang menjadi kekurangan karena tidak diterapkan secara sempurna. Ada kontrol yang harus dilakukan. Bagaimana keluarga kemudian mengambil peran gitu. Kan ada diajarkan gitu ya di dalam Islam. Keluarga harus mengontrol bagaimana anak ini gitu. Maksudnya tidak 100% anak ini milik sekolah. Tapi anak ibu adalah pendidikan awal seorang anak di rumah. Bukankah Al-Quran mengajarkan bagaimana perempuan mendidik? Ya kan? Umur. Ya, aduh belibet, saking groginya ini ya, saking semangatnya. Gitu ya. Ibu itu adalah fondasi utama gitu loh. Makanya seorang ibu kan harus memiliki pendidikan dasar akidah. Peran strategis seorang ibu juga ada. Peran strategis seorang ibu. Dan ibu juga harus dijaga mentalnya, dijaga jiwanya gitu ya. Nah, makanya rumah tangga memiliki peran yang besar. Dan keluarga menjadi tempat ya Kak ya, seharusnya memang pendidikan itu pertama gitu ya Kak. Tempat nyaman seorang anak itu di rumah gitu. Nah, makanya kontrol keluarga itu penting. Seorang orang tua, ayah dan ibu harus tegas apa tontonan anaknya ngapain aja, menjadi pendengar yang baik seorang ibu. Kamu tadi di sekolah ngapain? Bahkan maaf ya, seorang ibu harus tahu anak saya lagi dekat sama siapa, di sekolah belajar apa, isi HP kamu apa aja, yang kamu tonton apa. Tapi kan kalau sekarang orang tua kayak gitu istilahnya apa?
tidak memberikan ruang kepada anak. Toxic parents. Toxic parents. Padahal itu hak orang tua untuk tahu seluk-beluk hidup anaknya. Ini untuk dikontrol nih biar nggak kemana-mana gitu ya Nah, Kak. gitu. Tapi itu terjadi karena apa? Karena budaya liberal. Anak ini punya hak, anak bebas. Bahkan memilih agama pun mereka bebas. Ya kan? Ibaratnya saking sekulernya, jangan sampai nanti ketika orang tua nyuruh anak sholat, mama, bukan urusan mama, itu urusan saya. Jangan sampai nih, Iya. ya terjadi hal yang seperti itu. Nah, yang kedua, harus ada kontrol masyarakat gitu loh. Jangan menjadi masyarakat yang individualis. Ya, apa yang terjadi harus tahu gitu loh. Ini ada orang di dekat rumah kita bertengkar segala macam, bukan urusan aku. Aku tidak peduli, bukan gitu konsepnya. Bukan berarti ini mau ikut campur ya Kak ya. Bukan ikut, tapi kan sekarang kayak gitu. Iya. Urusannya kan ikut campur, ngapain sih urusan saya? Ini urusan kami gitu ya. Nah, ibaratnya gini loh, tetangganya bawa pacar pulang tidur di rumah itu, terus ditanya, itu anaknya bawa pacar, bukan urusan ibu gitu loh. Urus aja anak ibu. Urus aja ada ibu gitu. Ada konsep seperti itu kan? Ada konsep demikian di masyarakat ya Kak ya. Nah, kontrol masyarakat itu penting. Padahal ini sangat penting banget ada kontrol masyarakat gitu ya Kak ya. Bukankah amar ma'ruf nahi mungkar itu ada di dalam Al-Qur'an? Nah, lagi-lagi tolong Balik Al-Qur'annya diterapkan dong, Islamnya diterapin. Gemes. Aduh, tolong deh gitu ya. Iya. Padahal memang dikatakan juga ya Kak ya, seperti yang Kak bilang tadi, bahwasanya sebaik-baiknya umat itu adalah yang memang melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah ya kalau kita bahasin secara simpelnya ya, praktisnya adalah dakwah. Tetapi ya balik lagi gitu ya Kak ya, baru aja mau dikasih tahu nih, dinasehatin, tapi udah dibilang ini urusan gue, bukan urusan lo. Jangan so ustazah deh. Nah, Ini uhti-uhti mau ceramah nih. Iya. Nah, itu jadi itu efek dari apa? Efek dari adanya budaya sekuleris. Memisahkan agama dari Memisahkan agama dengan kehidupan. Makanya tadi aku bilang, selama ini mungkin kita memahami belajar agama ya belajar ngaji, belajar sholat, belajar ini. Tidak. Tapi memang Islam itu menjadi bagian dari kehidupan. Bukan hanya bagian di masjid saja. Bukan hanya hak para ustadz, ustazah saja. Tapi hak kita semua. sebagai muslim ya Kak ya. Iya, ada Kan rahmatan lil alamin ya Kak ya. benar banget. Makanya perlu sekali adanya peran negara di sini. Tolong Islam itu tidak hanya sebatas itu saja gitu loh, tapi juga menjadi bagian dari masyarakat gitu. Bagaimana mungkin ibaratnya gini loh. Bagaimana mungkin masyarakat menjadi masyarakat yang Islami sedangkan ada framing-framing jahat tentang Islam yang beredar, misalnya seperti itu. Jadi, sebenarnya apa? Kalau kita bicara, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kepada pelaku bully? Tidak bisa dihukumi hanya oleh orang tua. Tidak bisa hanya dihukumi oleh masyarakat saja. Tapi ada peraturan mengikat yang harus diterapkan oleh negara kepada pelaku bully. Ya, karena kembali lagi, kenapa aku bilang bahwa harus ada solusi agama dalam arti ini, solusi Islam yang diterapkan gitu ya. Di dalam Islam, tidak ada istilah anak-anak di bawah umur, dewasa, dan yang lain-lain. Iya. Tidak ada balik ya Kak ya. Yang ada itu adalah anak dan balik gitu ya. Ketika dia sudah ada tanda-tanda balik, berarti dia sudah menjadi mukallaf. Dia sudah bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Itu yang harusnya ada. Yang harus ditanamkan, dikasih tahu ke Iya. anak itu ya. Gak ada istilah, saya kan masih SMP, saya masih di bawah umur, tapi kamu sudah menyakiti orang. Terus sekedar minta maaf, selesai. Ini korban hampir mati nih. Ya, Ini anak orang nih. ini anak orang kehilangan mentalnya ini, gitu ya. Nah, di dalam Islam, Iya. kalau mukallaf kan sudah dijatuhi hukum, Iya. ya kan? Ketika dia sudah balik, dia sudah bertanggung jawab atas dirinya, atas dosa dan pahalanya kepada Allah. Nah, makanya perlu ada peraturan yang benar-benar menjerat ini. Tidak ada sebenarnya, selama itu benar-benar serius kasusnya seperti bullying, ini kan sebenarnya kasus serius. Maka seharusnya tidak melihat lagi ini anak di bawah umur atau tidak. Gitu loh. Artinya ada yang salah nih ya. Tentu harus ada langkah preventif dan juga kuratif ya Benar. kayak bahkan bukan hanya dari keluarga saja yang memang ditanamkan akidah dari rumah gitu ya, dibentuk pendidikan yang kokoh akidah dari rumah ya, artinya sudah Islam gitu ya. Kemudian nanti juga di sekolah masyarakat juga terbentuk dengan Islami, tetapi tidak cukup hanya demikian, harus ada negara ya.
ada negara yang memang memberikan regulasi yang tidak hanya sekedar regulasi yang untuk anak di bawah umur tadi diwakilkan sama orang tua cukup dengan permintaan maaf, tetapi memang Benar. menyelesaikan ada sampai ke langkah preventif dan juga kuratif ya Kak ya. Iya. Jadi kalau ada efek jerah kepada si pelaku gitu ya, yang lain akhirnya takut, dia nggak berani lagi gitu loh. Nanti kalau aku melakukan ini, aku tidak perlu, aku takut nih, aku dihukum. Selama ini kan maaf ya, bukan hanya kasus bullying, kasus anak di bawah umur yang misalnya karena kelalaian mereka membawa motor mencederai orang lain. Iya. Anak di bawah umur yang karena kelalaian mereka membawa mobil mencederai orang lain. Sering terjadi berita seperti itu. Sering ya. Sering banget. Tapi semuanya dengan apa selesai? Minta maaf. Damai gitu dengan kedua belah pihak. Damai kedua belah pihak. Oke lah, kita mengapresiasi ibunya yang dengan ikhlas menerima permintaan maaf dari si pelaku. Tapi takutnya ada pemahaman oleh yang lain. Nah, berarti nanti aku kalau bikin salah, aku sekedar minta maaf selesai. Akan ada nih toleransinya sekali gitu ya. Iya, jadi Kira ketakutan apa ya, ketakutan anak tadi jadinya hilang ya Kak ya. benar. Karena terlindungi oleh slogan anak di bawah umur Nah, dan akan diwakili oleh yang namanya wali tadi ya, orang Iya. tua. Ibaratnya gini loh, kan sama-sama bunuh orang ya istilahnya ya. Iya. Baik itu dia usia 13 tahun bunuh orang dengan usia 20 tahun bunuh orang. Sama-samanya orang yang hilang. Iya. Gitu loh. Enak banget gitu. Berarti kan istilahnya nanti si anak yang tidak sengaja membunuh orang ini atau misalnya dengan sengaja membunuh orang ini ya, berarti dia udah senior dong karena dia udah memulai karir kriminalnya Dari sedini mungkin. dari sedini mungkin. Nah, itu yang perlu sebenarnya diperbaiki dari sistem secara negara gitu. Perlu adanya aturan-aturan yang benar-benar memberikan efek jerah. Bukannya kita bukan menggunakan standar yang lain, ini standarnya Islam. Karena kalau dia sudah balik berarti akalnya sudah berfungsi. Gitu. Akalnya berfungsi sama dengan orang yang dewasa. Dia sudah Memang sudah balik, dihukumi ya Kak ya. sudah dihukum itu. Nah, itu Oke. dia. Jadi memang regulasi ataupun dari negara yang mengeluarkan aturan ataupun hukuman dengan sistem hari ini yang bisa kita katakan sistem yang berbasis sekulerisme juga tidak akan bisa menuntaskan permasalahan pembulian ini ya Kak ya. Tetapi memang regulasi yang dikeluarkan dengan sistem Islam. Nah, baik sahabat muslimah semua, sudah sampailah kita ya sampai pembahasan tadi yang sudah dibahas oleh Kak Resti. Dari awal memang fakta yang terjadi pada hari ini sudah sedemikian rupa rumitnya. Dan mungkin untuk sahabat muslimah yang merupakan orang tua ataupun calon orang tua, tentunya ada ketakutan-ketakutan tersendiri dan tidak lain dan tidak bukan, solusinya adalah Islam. Nah, maka memang seperti nama kita ya Kak ya, Muslimah Minang Rindu Syariah, serindu itu kita dengan syariah, serindu itu kita agar Islam itu diterapkan dalam kehidupan kita, tidak hanya dalam lingkup individu, hanya sebatas ruhiyah saja, tetapi bahkan sampai sekelas negara. Nah, terima kasih banyak Kak atas waktunya, sharing-sharingnya, Masya Allah sekali. Dari pulang pelatihan langsung gitu berbagi bersama, tidak terasa lelahnya, kayak insya Allah lelahnya ini lillah. Insya Allah, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja Kak. Ya, mungkin mau sapa dulu sahabat muslimah. Oke, sahabat muslimah, terima kasih ya. Semoga ini bisa menjadi majelis ilmu yang terbaik lah untuk kita Amin semua. amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat muslimah semua, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan dari Putri sendiri hari ini dan juga mewakili Kak Resti sebagai pembicara. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.